Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini, di dalam renungan masa Prapaskah, kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan. Dan dari ini, firman Tuhan terambil dari Yoel 2 ayat 12. Tetapi sekarang juga, demikian firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Masalah lain saudara, biasanya berhubungan dengan puasa. Terkadang gereja atau bahkan diri kita sendiri mendorong kita untuk kita bisa melakukan puasa. Sayangnya, tidak semua daripada kita menyadari bagaimana kita memaknai puasa yang sesungguhnya. Puasa seringkali identik dengan masa di mana kita berdoa dan menahan segala hal, tetapi ujung-ujungnya kita memohon berkat Tuhan akan suatu hal yang kita harapkan. Padahal makna puasa yang sesungguhnya bukanlah untuk meminta, tetapi justru menyerahkan setiap rencana kita, pengharapan kita, dan doa kita kepada Tuhan. Dan juga mengizinkan Tuhan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, hasil dari puasa bukan hanya terjawabnya doa kita, tetapi juga pernyataan apa yang menjadi isi hati Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika saudara-saudara berpuasa dan setelahnya apa yang kita doakan tidak bisa kita raih, bukan berarti kita gagal dalam berpuasa. Tetapi sebetulnya kita sedang mengizinkan rencana Tuhan yang berjalan di dalam kehidupan kita. Di balik semua itu saudara, puasa sebetulnya adalah momen di mana kita bisa mengarahkan fokus kita kepada Tuhan. Hal ini perlu kita lakukan karena dunia kita pada masa ini sulit membuat kita bisa berfokus kepada Tuhan. Contohnya, ketika kita bangun pagi, segera mungkin kita mengecek handphone kita. Karena begitu banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Mungkin kita mengecek email dari klien, dan lain sebagainya. Begitu banyak hiburan juga di dalam kehidupan kita yang kemudian bisa mendistract kita, dan kemudian kehilangan waktu kita untuk dekat dengan Tuhan. Dan puasa saudara adalah waktu yang tepat di mana kita bisa kembali memfokuskan perhatian kita kepada Allah. Di sana kita bisa mengingat, kita bisa mengakui, berkomitmen, beristirahat, dan memperbaharui komitmen kita dengan Tuhan, juga relasi kita dengan Tuhan. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kita berpuasa? Bisa dengan berhenti makan dan minum di waktu yang sudah kita siapkan. Tetapi tidak semua orang sanggup untuk melakukannya, sehingga kita bisa menyesuaikannya. Kita juga bisa berhenti melakukan segala sesuatu yang kita biasa lakukan, mungkin hobi kita, dan lain sebagainya, untuk berfokus kepada Tuhan. Untuk anak-anak muda khususnya, kita bisa berhenti main game sejangka waktu lamanya, untuk kita berfokus kepada Tuhan. Kita juga bisa berdoa di masa puasa ini, karena kita sedang memfokuskan diri membangun kembali relasi kita kepada Tuhan. Sehingga kita bisa membangun komunikasi itu dengan Tuhan. Kita bisa semakin dekat dengan Tuhan, kita bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita juga tidak boleh saudara membanggakan atau menunjukkan puasa kita. Firman Tuhan katakan bahwa ketika kita melakukan kewajiban agama kita, janganlah itu dipamerkan kepada orang dan kemudian kita mendapatkan pujian dari hal tersebut. Dan bagi orang-orang yang demikian, saudara, firman Tuhan katakan bahwa mereka sudah mendapatkan upahnya melalui pujian yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Kita juga bisa memaknai puasa ini dan melakukan puasa ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Puasa bukan berarti kita hanya berdoa dan memuji memuliakan nama Tuhan, tetapi kita juga rindu mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan membaca firman Tuhan, kita bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rindu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Berdiam diri di hadapan Tuhan juga ada sesuatu yang penting bagi kita. Bukan berdiam diri saudara, gak ngapa-ngapain, tetapi kembali bisa merenungkan apa yang menjadi harapan Tuhan. Di dalam momen ini kita bisa pakai untuk kita bisa mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dan kita menyatakan kepada Tuhan pengakuan dosa dan memohon pengampunan kepada Tuhan. Di momen ini kita juga bisa bersama-sama menyatakan komitmen kita kepada Tuhan, atau berkomitmen kembali atas segala sesuatu yang mungkin pada waktu yang sebelumnya kita belum bisa kita lakukan.
Dan pada momen ini, saudara, kita bisa memaknai momen ini dengan kita bersyukur. Mengingat kembali begitu banyak kebaikan Tuhan, dan yang paling utama adalah dengan pengorbanan yang begitu besar di atas kayu salib bagi kita. Saya berharap saudara, bagi kita di masa Prapaskah ini bisa berkomitmen mengambil waktu kita untuk berpuasa. Untuk kita bisa semakin berserah kepada Tuhan. Untuk kita semakin bisa mengenal Tuhan. Dan untuk kita semakin bisa mengandalkan Tuhan. Dan memperbaharui komitmen kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita semua untuk kita bisa melakukannya dan menjadi berkat secara khusus bagi diri kita sendiri dan menjadi kesaksian bagi banyak orang melalui kehidupan puasa kita. Tuhan Yesus memampukan kita semua. Amin.